Baik, di sini saya akan menjelaskan source code dari program. Yang pertama ada include wire, new ping, wifi client, HTTP client sebagai library-nya. Kemudian mendefine trigger pin. Trigger pin itu dan echo pin itu pin yang ada pada ultrasonic sensor. Di set di define di digital 0 dan digital 2. Nah, ini define max distance itu jarak maksimalnya karena ultrasonic sensor itu jarak maksimal 400, namun kami men-setnya 200. Kemudian memanggil library new ping sonar itu dari ultrasonic sensornya. Jadi memanggil trigger pin, echo pin sama max distance, jarak maksimal. Kemudian di sini ada setting ID dan password dari WiFi yang saya connect sekarang. Nah, ini ID dan passwordnya. Lalu string server name. Ini HTTP. Ini adalah alamat IP address dari device saya sendiri. Ini di sini. Kemudian di sini untuk pengukuran itu adalah nama database yang telah saya buat. Di sini namanya database saya adalah pengukuran. Nah, sebelum masuk ke MySQL tentunya harus sambung dulu di start dulu bagian Apache sama MySQL-nya. Nah, terus untuk sensor API ini adalah nama servernya. Kemudian di sini deklarasi jarak, kemudian deklarasi distance sebagai jarak juga. Lalu di sini mendeklarasikan buzzer di pin 15, LED di pin sekian dan lainnya. Kemudian ini mendeklarasikan buzzer ketika mati. Buzzer sama dengan mati. Buzzer state-nya. Kemudian ini untuk previous milisnya 0, untuk interval yang pertama itu 100, interval kedua 500. Nah, ini nanti akan dipanggil di void di bawah. Kemudian bagian void setup yang pertama serial begin, yaitu buat menyimpan data, total datanya sekian. Setelah itu wifi.begin, jadi menyambungkan wifi dengan memanggil ID dan password dengan delaynya 1 detik. Kemudian waktu menunggu koneksi, ketika wifi statusnya terkonek maka nanti akan mengeprint kan titik, kemudian nanti akan memunculkan print pada serial monitornya itu connect to wifi-nya apa, IP address-nya berapa. Kemudian di sini setup pin modenya output untuk bagian LED dan juga buzzer karena mengeluarkan arus. Kemudian untuk loopingnya di sini distance adalah jaraknya mengambil dari sonar dot ping underscore cm. Jadi itu memanggil mengambil dari library-nya di new ping. Jadi untuk mengambil data dari jarak. Nah, ketika jarak itu sama dengan distance, jadi jarak dideklarasikan sama dengan distance. Kemudian dari serial print-nya nanti serial monitornya menampilkan data jarak yang telah diperoleh dari sistem, dari simulasi. Kemudian dengan delaynya waktu delaynya 100. Nah, ini get track itu memanggil void get request dari wifi status, dimana server path-nya itu sama dengan nama server ditambah data dan data dari data dari jarak. Nah, nanti di bagian void get track ini akan menampilkan respon di bagian website dan juga respon kepada server dari codingan ini. Terus di sini untuk jaraknya, ketika jarak 0 maka dia akan setnya mati semua mulai dari buzzer dan juga lampu. Namun ketika jaraknya itu di antara lebih dari 3 sampai sebelum 10 cm, 3 sampai 10 cm itu lampu merah akan menyala dan lampu lainnya mati. Terus kondisi ketika lampu merah menyala itu kondisinya berhenti dan juga statusnya
terisi, maksudnya parkirnya itu udah diisi oleh kendaraan. Nah, untuk buzzer dekat ini sendiri ini memanggil void dari buzzer di bawah. Kemudian else if di sini ketika jaraknya 11 cm sampai 30 cm, maka yang menyala adalah lampu kuning dengan status akan terisi oleh kendaraan dan kondisinya hati-hati. Kemudian dia juga memanggil buzzer sedang yang ada di bawah nanti. Kemudian ketika jarak lebih dari 30 cm, maka lampu yang menyala akan hijau dengan kondisi aman dan status parkirannya kosong, dan buzzernya itu kondisi mati. Nah, pada ini tadi sudah saya jelaskan untuk sambungan ke respon kode ke servernya. Lalu untuk void buzzer dekat di sini adalah nyala buzzer tanpa menggunakan delay, dengan nilai delaynya adalah bilangan pada besaran interval. Interval di sini yang diambil tadi adalah interval 100. Jadi ketika buzzernya dekat, nanti menyalanya akan cepat. Dari buzzernya itu berbunyinya akan cepat. Nah, di sini ada juga buzzer sedang, itu sama seperti yang buzzer dekat, cuman di sini memakai nilai intervalnya interval 2, di mana tadi udah dideklarasikan 500. Gitu. Ini dengan rumusnya ketika current mils dikurangi previous mils lebih dari interval 2, maka previous mils sama dengan current mils gitu. Jadi buzzernya berbunyi, namun pada buzzer sedang itu berbunyinya dengan rentan interval waktu yang tidak kencang gitu. Lalu ketika dikoneksikan dari Arduino-nya, dikoneksikan kepada sistem atau alat komponen, kemudian diklik upload, ketika muncul serial port COM6 connecting, kita perlu menekan boot, ditekan lama hingga terkoneksi dengan program. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu hingga 100%. Lalu ketika hard resetting via RTS pin, kita pencet di bagian reset pada ESP32. Setelah di reset, maka kita cek di serial monitor. Nah, respon kodenya kondisi aman. Ini dapat menunjukkan kondisi dan juga status dari parkiran. Nah, ketika itu juga sudah terkoneksi dengan database. Jadi di database yang ada di web ini, untuk build-nya itu dari Visual Studio Code, mengambil dari kode igniter, kemudian diedit di bagian HT access, mengambil dari kode igniter juga, kemudian membuat yang pertama membuat view sensor, lalu ada model sensor, lalu ada di bagian sensor, database, dan routes. Nah, di bagian routes ini untuk default controlnya kita beri nama sensor sesuai nama database, nama tabel database kita. Nah, kemudian pada bagian database di sini username-nya root, lalu menamakan database pengukuran sesuai nama database dari kelompok kita yang kita pakai. Kemudian pada bagian sensor yang ada di controller itu dirubah modelnya
modelnya ini mengambil model sensor, kemudian dari data sensor ini diambil data dari tabel sensor, kemudian dari model sensornya itu dieksekusi di view sensor, lalu menuju ke result. Kemudian dia meload view dari sensor dan juga menampilkan data. Nah, pada di function API di sini tuh modelnya mengambil dari model sensor juga. Jika iSet itu mengambil data, maka nanti akan mengambil data dari data waktu yang time dan juga jarak yang ada pada sistem gitu. Untuk sini masuknya ke model sensor, masuknya ke database pengukuran. Nah, pada bagian autoload juga di sini diatur bagian autoload library, arraynya diisi database, kemudian pada model sensor diganti kelasnya, dibikin kelas model sensor, kemudian public functionnya pengukuran sesuai nama dari database. Nah, di sini menginsatkan tabel sensor dan juga mendapatkan tabel sensor. Kemudian pada bagian view sensor di sini saya mengambil bootstrap, memakai bootstrap untuk tampilan dari web datanya seperti ini, dari sensor jarak parkir, nomor, date, dan jarak. Nah, di sini mengambil data sensor dari data ID jarak. ID jarak itu yang ada pada database ini untuk ID jaraknya, kemudian date-nya dan juga jaraknya. Nah, karena tadi udah terkoneksi, maka di sini ketika kita refresh, dia akan memunculkan data jarak yang sudah masuk dari sistem, dari simulasi. Kemudian di database juga sudah ada jaraknya, nanti pasti akan muncul semuanya seperti ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.